Madeira, Manchester, Madrid, Turin, and Manchester again. Wreathed in red, restored to this great gallery of the game, a walking work of art. Vintage, beyond valuation, beyond forgery or imitation. 18 years since that trembling teenager of touch and tease first tiptoed onto this storied stage. Now in his immaculate maturity, CR7 reunited. Ronaldo might want to take it all on his own. He does. It's brilliant. Let's fly. We're tilted, and guess who's there? Close your eyes, and he never went away. Looking to play in Ronaldo. It is Ronaldo. It's 2-1 United. The theatre lives its dream. They're trying to force you out. Yes, not only the coach, but the other 2 or 3 guys there around the club. At the senior executive level. Yes, that I felt betrayed. Menarik mundur ke momen ketika Cristiano Ronaldo resmi mengumumkan kepulangannya ke Manchester United, membuat insan sepak bola heboh bukan main. Saat itu, atau tepat di tahun 2021, Cristiano Ronaldo resmi menandatangani kontrak dengan MU dan bersiap membawa kembali kejayaan yang dahulu pernah diraih. Namun sayangnya, segala ekspektasi yang disiapkan, memori yang telah coba dikumpulkan, sama sekali tak memberi satu pun genggaman trofi ke tangan CR7. Ronaldo malah terbilang menyesal karena memilih pulang. Ia mendapati banyak sekali hal mengecewakan, hingga membuat para penggemar turut rasakan tekanan. Menariknya, kegagalan total yang dialami Ronaldo di rumah bernama Old Trafford erat kaitannya dengan sosok pelatih legendaris adalah Sir Alex Ferguson. Iya, pria yang akrab disapa Fergie itu menjadi sosok yang sangat berpengaruh dalam kepulangan sensasional Ronaldo ke Manchester United. Padahal di momen yang sama, terdapat pula tim lain yang tengah mengincar tanda tangan Ronaldo. Boleh jadi, jika Ronaldo tidak mengindahkan permintaan Fergie dan lebih memilih bergabung dengan tim yang dimaksud, ia akan memiliki karir yang lebih gemilang. Namun daripada sibuk berandai-andai, para penggemar Manchester United harus mengakui bila kepulangan Ronaldo ke klub kesayangan mereka malah hanya menimbulkan banyak persoalan. Pria Portugal yang dahulu dipuja malah tiba-tiba berubah menjadi pemain yang sering disalahkan. Maka ketika hubungan antara keduanya tak lagi mesra, perpisahan untuk kedua kalinya menjadi satu-satunya tujuan yang harus direalisasikan. Pada musim panas tahun 2003, jadwal pramusim Manchester United sudah dibuat lelah dengan kebisingan yang diciptakan Amerika Serikat. Selama 3 minggu, United melakukan cukup banyak agenda. Jadi ketika mereka dijadwalkan untuk terbang ke Portugal guna melakoni laga persahabatan melawan Sporting Lisbon, mimik muka malas ditunjukkan oleh sebagian besar penggawa. Namun ternyata pertandingan yang banyak membuat pemain MU malas itu justru menjadi sebuah permulaan besar tentang bagaimana Sir Alex Ferguson menemukan bakat terbaik asal Portugal. Ya, tepat setelah memainkan laga pramusim melawan Sporting Lisbon, Fergie cepat-cepat menyiapkan surat kontrak untuk membawa serta Cristiano Ronaldo ke Old Trafford. Dengan mahar sekitar 12,8 juta pounds, Manchester United telah mengeluarkan dana yang tergolong tinggi untuk bocah yang berusia 18 tahun pada 2003 silam. Namun itu sama sekali tidak membuat Fergie menyesal. Karena setelah ia sempat berpikir akan mengembalikan Ronaldo ke Sporting selama semusim sebagai pinjaman, penampilan yang ditunjukkan Ronaldo di banyak latihan membuatnya mengurungkan niat tersebut. Setelah 10 hari bermain untuk Sporting di laga melawan Manchester United, Ronaldo akhirnya langsung melakukan debutnya di Old Trafford. Dengan United yang sudah terlebih dahulu unggul 1-0 atas Bolton, Ronaldo masuk ke lapangan diiringi tepuk tangan meriah dari para penonton di Old Trafford. Ronaldo adalah pemain Portugal pertama yang bermain untuk United. Satu hal yang membuatnya begitu nyentrik pada debutnya tersebut, selain nomor punggung 7 yang dikenakannya, juga beberapa helai rambutnya yang terlihat pirang. Sudah bisa ditebak bahwa Ronaldo bakal menampilkan performa brilian. Dia membuat bek Bolton kerepotan, bukan kepalang.
Melalui keterampilan, kecepatan, dan gerakan-gerakan yang memanjakan, Ronaldo membuat seluruh pendukung United menaruh harapan besar di pundaknya. Bahkan dari tribun penonton, seorang reporter veteran Manchester Evening News, Stuart Matheson, mengenang Tom Tyrrell yang hadir di kotak pers Old Trafford selama lebih dari 4 dekade mengatakan, "Aku belum pernah melihat debut seperti itu sejak yang dilakukan George Best." Sejak saat itu, momen-momen terbaik terus dilahirkan Ronaldo. Satu musim yang paling bersejarah terjadi pada 2007-2008. Tepat pada musim 2007-2008, Manchester United muncul sebagai tim terbaik Eropa, bahkan dunia. Di musim tersebut, satu pemain yang paling banyak mendapat sorotan tentu Cristiano Ronaldo. Dengan kepiawaiannya dalam mengolah bola, kegigihannya ketika berduel dengan lawan, sampai ketajamannya ketika menjebol gawang lawan, membuat Ronaldo disebut sebagai pemain paling komplit dalam sejarah. Pada musim 2007-2008, Cristiano Ronaldo berhasil menciptakan sebanyak 42 gol dari 49 pertandingan di semua kompetisi. Di kompetisi Liga, dia berhasil ciptakan 31 gol, atau dengan kata lain, Ronaldo berhasil mencetak 1 gol dalam rata-rata 88,6 menit pertandingan. Angka itu jelas sangat mengejutkan, sebab Ronaldo saat itu masih berusia 22 tahun. Ditambah dia bermain sebagai pemain sayap. Fakta lain yang sangat layak membuatnya disebut sebagai pemuda superior adalah dia bermain di kompetisi terketat di dunia. Saat itu Ronaldo menghadapi banyak sekali bek-bek hebat, tidak hanya di kompetisi Liga Inggris, namun juga Eropa. Pada musim tersebut Ronaldo mencetak gol pertamanya di kompetisi Liga Champions Eropa melawan Sporting Lisbon. Sejak saat itu, keran golnya terus mengalir deras. Pemuda asal Portugal tersebut sangat sulit dihentikan hingga muncul anggapan bahwa Ronaldo benar-benar akan menghancurkan lawan dalam setiap pertandingan. Sebagai spesialisasinya, Ronaldo sukses menciptakan gol dari sepakan bebas di laga melawan Portsmouth, Bolton, Sporting Lisbon, hingga Sunderland. Saat itu dia resmi mendefinisikan seni tendangan bebas melalui gaya yang membuat bola meluncur lurus seperti anak panah, namun secara bersamaan lekat dengan liukan tajam yang sulit ditebak arahnya. Mengutip 442, munculnya gaya sepakan bebas Ronaldo yang begitu ikonik saat itu sempat menimbulkan perdebatan di kalangan para ahli. Mereka coba meneliti apa rahasia Ronaldo sehingga bisa membuat bola yang disepak memiliki arah bola yang rumit. Tidak hanya tendangan bebas, Ronaldo juga menjadi pemain yang amat sempurna ketika mampu menciptakan gol lewat berbagai cara. Seperti misalnya sepakan jarak jauh hingga sundulan kepala. Khusus sundulan kepala, dia bahkan berhasil menciptakannya di laga final Liga Champions Eropa melawan Chelsea. Saat itu, Ronaldo yang menerima umpan dari West Brom mampu mengarahkan bola dengan begitu keras melalui sundulan kepala, sehingga membuat Peter Cech tak sanggup menghalaunya. Melalui skill yang dihasilkan dari kerja kerasnya dalam latihan, Ronaldo berhasil menjadi top skor Liga Primer Inggris. Tak hanya itu, dia juga menjadi top skor di Liga Champions. Ronaldo mencetak 8 gol dalam 11 pertandingan. Di kompetisi Liga Primer Inggris, Setan Merah keluar sebagai juara dengan keunggulan 2 poin saja. United mendapat 87 poin dan Chelsea meraih 85 poin. Masih belum cukup, musim sempurna Ronaldo masih mendapat sejumlah penghargaan lainnya. Di antaranya dia meraih Golden Shoe atau top skor di Eropa dengan catatan 31 gol di Premier League. Kemudian dia juga menyabet gelar yang sangat bergengsi, yakni Ballon d'Or, FIFA World Player of the Year, FIFPro World Player of the Year, PFA Players, Player of the Year, dan tentunya Premier League Player of the Season. Pada perebutan Ballon d'Or, Ronaldo unggul jauh dari Lionel Messi. Ronaldo mendapatkan 446 poin, sedangkan Lionel Messi hanya mendapat 281 poin. Penghargaan ini pun menjadi yang pertama dan satu-satunya yang diraih Ronaldo bersama Manchester United. Sebab setelah semusim berikutnya sempat bertahan, Ronaldo putuskan hengkang pada tahun 2009 dan mencatat lebih banyak lagi sejarah bersama Real Madrid. Di Real Madrid, kita semua tahu bila Ronaldo benar-benar menjadi mesin paling mematikan di dunia.
Dia berubah menjadi monster yang sukses mempersembahkan banyak gelar Liga Champions Eropa plus sejumlah raihan Ballon d'Or. Pada momen terakhirnya di Real Madrid atau saat dia sukses membawa klub menjuarai Eropa, tawaran datang dari Juventus. Setelah dijalin kesepakatan, Ronaldo akhirnya memilih terbang ke Italia dan memulai petualangan baru. Bersama si Nyonya tua, Ronaldo menghabiskan sekitar 3 musim dengan raihan lebih dari 100 gol. Lalu tiba-tiba, atau tepat pada 2021, Ronaldo mengumumkan bahwa dia akan pergi meninggalkan klub asal Turin tersebut. Soal keputusan yang dianggap mendasar dari kepergian Ronaldo adalah tidak cocoknya sang pemain dalam skema yang diusung pelatih Juventus saat itu, Massimiliano Allegri. Sudah menjadi rahasia umum bila pelatih asal Italia itu merasa kurang pas bila dalam skuadnya terdapat sosok Ronaldo. Malah Allegri juga pernah mengatakan bila Juventus ingin berkembang, maka mereka harus melepaskan Ronaldo. Menurut pandangannya, permainan Juventus jadi tidak seimbang ketika kebanyakan pemain malah fokus pada satu titik saja, yaitu Ronaldo. Di samping itu, Allegri yang memang jadi sosok kuat dari alasan kepergian Ronaldo juga dinilai lebih menyukai nama Paulo Dybala sebagai andalan. Dybala yang saat itu tampil tanpa Ronaldo tampil lepas di bawah asuhan Allegri dan kembali mampu mencetak gol. Melihat fenomena ini, Jose Mourinho yang saat itu baru ditunjuk menjadi pelatih AS Roma juga tidak melihat Ronaldo sebagai pemain yang tampil maksimal selama membela Juventus. Baginya, kemampuan yang dimiliki sang pemain tidak benar-benar bisa dimanfaatkan oleh si Nyonya tua. Juventus telah berhasil membeli nuklir paling mematikan sejagat. Sayangnya, mereka tidak tahu bagaimana cara menggunakannya, ucap Mourinho. Namun menariknya, sebelum resmi pulang ke Manchester United, nama Cristiano Ronaldo digadang-gadang bakal bergabung dengan rival sekota Manchester City. Ya, sempat beredar kabar yang menyebut bila Ronaldo akan kembali ke Manchester namun berganti warna. Seperti diketahui, The Citizen dilaporkan telah menjalin kontak dengan Jorge Mendes untuk membahas rencana perekrutan Ronaldo. Praktis, amarah penggemar setan merah tak terhindarkan. Bahkan, sudah ada penggemar yang berani membakar jersey Manchester United yang bertuliskan Ronaldo di belakangnya. Namun di tengah isu yang terus membuat mata dan pikiran para penggemar setan merah tak karuan, sebuah pernyataan yang disampaikan Fabrizio Romano selaku pemberi berita teraktual bagi kita semua tiba-tiba meredakan amarah mereka. Ronaldo, yang beberapa jam sebelumnya diberitakan bakal segera menyelesaikan transfer dengan Manchester City, secara resmi diberitakan bahwa sang agen Jorge Mendes telah menerima tawaran dari Manchester United untuk memulangkan sang bocah kesayangan. Bagaimana itu bisa terjadi? Alasan pertama, menurut Fabrizio Romano, meski telah berhasil menjalin kontak, The Citizen tidak segera memberi tawaran resmi kepada Juventus untuk merekrut Ronaldo. Maka dari itu, MU yang lalu mengetahui situasi tersebut langsung coba memanfaatkannya. Selain itu, muncul kabar yang menyatakan bila dipilihnya MU sebagai pelabuhan selanjutnya juga karena terdapat peran dari sosok penting dalam kubu setan merah. Kepulangan Ronaldo ke Old Trafford saat itu dipengaruhi oleh Sir Alex Ferguson. Sir Alex Ferguson yang menganggap Ronaldo seperti anak sendiri merasa terganggu dengan kabar yang menyebut bila pemain andalannya itu bakal bergabung dengan Manchester City. Sontak saja, pria yang pernah memberi kejayaan bagi MU tersebut langsung turun tangan untuk meminta Ronaldo pulang ke Old Trafford, alih-alih memilih jalan ke klub rival. Fergie menelpon Ronaldo dan memberi masukan agar dia tidak buru-buru bergabung dengan skuad asuhan Pep Guardiola. Nasihat itu pun didengar oleh Ronaldo hingga dirinya benar-benar serius mempertimbangkan untuk melakukan kepulangan ke MU. Benar saja, tak lama setelah Fabrizio Romano mendendangkan kalimat sakti "Here we go", akun Twitter Setan Merah secara terbuka dan bahagia mengumumkan bahwa mereka resmi mengantongi kata sepakat untuk menyambut kepulangan sang superstar. Sontak saja, cuitan tersebut langsung dibanjiri oleh banyak warga maya yang tentunya membela Panji Setan Merah. Rasa bahagia, haru, sekaligus tak percaya terlihat dalam banyak cuitan penyambutan kepulangan sang legenda.
Bahkan di salah satu stasiun yang terletak di Manchester sudah terpampang banner besar bertuliskan "Welcome to Manchester" lengkap dengan gambar Ronaldo yang tengah membentangkan tangan. Diketahui banner tersebut sengaja dibuat untuk menyindir Manchester City yang kalah dalam perburuan ini, sekaligus sebagai ajang balas dendam usai The Citizens juga pernah menculik andalan setan merah Carlos Tevez. Dalam kesepakatan tersebut, Manchester United diberitakan harus membayar dana sebesar 25 juta euro atau setara 422 miliar rupiah sebagai kompensasi dari sisa kontrak Ronaldo di klub si Nyonya tua. Ronaldo sendiri juga setuju menandatangani kontrak selama 2 tahun atau setidaknya sampai 2023. Lalu menurut laporan jurnalis Gianluca Di Marzio, CR7 akan menerima gaji sebesar 25 juta pounds atau nyaris menyentuh angka 500 miliar rupiah per tahun. Saat itu, Ronaldo melakukan debut keduanya di Old Trafford kala menjamu Newcastle United September 2021 lalu. Kepulangan si anak hilang membuat Peter Drury tak kuasa menahan kata-kata indahnya ketika diplot menjadi komentator pertandingan tersebut. Tapi sayangnya, belum juga sampai tahun 2023, momen kebersamaan Ronaldo dan Manchester United kadung rusak. Ada banyak sekali alasan mengapa kemudian Ronaldo disebut menyesal pulang ke Manchester. Mulanya, Ronaldo menjadi sosok paling penting di lini depan. Ia menjadi tumpuan skuad asuhan Ole Gunnar Solskjaer dalam urusan mencetak gol. Sepanjang musim 2021-2022, Cristiano Ronaldo memainkan 38 pertandingan di semua kompetisi. Dia berhasil membukukan 24 gol dan 3 assist bersama Manchester United, di mana 18 diantaranya dicetak di Premier League dan itu hampir sepertiga dari 57 gol yang dicetak United selama musim tersebut. Namun ternyata Ronaldo merasa tidak nyaman berada di klub. Ia merasa kebanyakan rekan setimnya terlalu bertumpu padanya. Ia juga mengeluhkan strategi pelatih dan tak ketinggalan tempat latihan MU yang dinilai sudah sangat usang. Saat itu juga Ronaldo minta dijual. Apes, tidak ada klub Eropa yang bersedia menanggung beban gajinya. Pemilik anyar Chelsea, Todd Boehly sebetulnya sangat berminat untuk mendatangkan Ronaldo. Namun Thomas Tuchel yang masih menjabat sebagai pelatih menolak keras keputusan Boehly. Pelatih asal Jerman itu merasa tidak membutuhkan Ronaldo. Lalu, Jorge Mendes juga sempat menawarkan kliennya ke rival Real Madrid, yakni Atletico Madrid. Namun, para penggemar Los Rojiblancos menolak keras kedatangan mantan penggawa Real Madrid tersebut. Di tengah persoalan yang terus menekan, Ronaldo mengalami penurunan performa. Saat bermain untuk Juventus, Ronaldo masih sanggup mencetak setidaknya 29 gol dari 33 pertandingan di Serie A. Namun di musim pertamanya setelah kembali ke Old Trafford, golnya menyusut hanya menjadi 18 gol dari 30 pertandingan. Di musim keduanya bersama MU pun Ronaldo seperti kehilangan hasrat mencetak gol. Erik ten Hag yang saat itu mulai ditunjuk sebagai pelatih kian membuat Ronaldo tak karuan. Ronaldo sangat jarang masuk ke line up Erik ten Hag. Pelatih asal Belanda itu bahkan sempat menjatuhkan sanksi larangan terlibat kegiatan latihan dan pertandingan skuad utama kepada Ronaldo setelah sang pemain kedapatan meninggalkan laga melawan Tottenham Hotspur lebih dulu. Hal yang kian membuat hubungan Ronaldo dengan Manchester United runyam kemudian terangkat saat dia melakukan sesi wawancara dengan presenter TV dan jurnalis asal Inggris Piers Morgan. Ronaldo terlihat sangat meledak-ledak di sesi wawancara tersebut. Ia bahkan tak ragu untuk membahas dapur Manchester United. Dalam wawancaranya itu, CR7 mengatakan kalau dirinya selalu menjadi kambing hitam di United. Ia merasa di klubnya saat ini banyak pihak yang ingin menyingkirkannya. Menurut Ronaldo, yang ingin menyingkirkannya bukan hanya Ten Hag, tapi juga staf, bahkan legenda klub. Maka dari itu, ia merasa dikhianati. Tak tanggung-tanggung, pihak Manchester United merasa terusik dengan segala ucapan yang dikeluarkan Ronaldo. Dari yang mulanya klub sangat bahagia karena menerima superstar yang sempat memberi kejayaan besar bagi mereka, saat ini seluruh elemen setan merah ingin menyingkirkan Ronaldo secara bersama-sama. Akhirnya diputuskan bahwa Manchester United sepakat untuk melakukan perpisahan dengan Cristiano Ronaldo.
Sebagai tambahan, Fabrizio Romano turut menyatakan kalau perpisahan Cristiano Ronaldo dengan Manchester United itu terjadi secara bersih, yang mana pihak United tidak mengeluarkan uang kompensasi sepeser pun untuk sang pemain. Tepat setelah kepergian Ronaldo dari Manchester United, para penggemar pemain asal Portugal itu ramai-ramai berujar kalau saja Sir Alex Ferguson tidak melakukan panggilan kepada CR7, mungkin tragedi memalukan di Manchester United tidak akan pernah tertulis dalam buku sejarah Ronaldo.